kabar? Udah lama nggak ketemu Mas ya? Udah, siap. Hah? Siap. Tunggu dulu, belum ngomong apa-apa ini. Halo teman-teman semuanya, aduh kangen banget ya. Udah nggak syuting lama banget gara-gara dampak corona ini. Kita hari ini akan lihat nih ya teman-teman, ternyata masih banyak gereja-gereja, kemudian teman-teman sama komunitas-komunitas yang masih mau tetap ngupload love-nya di tengah pandemi saat ini. Oke, daripada banyak lagi omongannya, langsung aja kita ikutan ke atas. Yuk. Sampai saat ini dengar-dengar juga ya, ada orang-orang yang punya hati mulia untuk membantu para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan. Saat ini kita mau coba ngobrol ya sama mereka, teman-teman ya, via virtual meeting. Memang agak dadakan sih ya, tapi semoga mereka bisa kita telepon ya. Jadi saya coba hubungi dulu ya. Oke. Pak Susanto Samsudin dari Habitat. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Salam sehat, Pak. Salam sehat, Pak. Dokter Abraham Arimuko juga dari RSPAD Gatot Subroto. Halo, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Oke. Kemudian bergabung juga ada Bapak Eko Bramantio dari Oyo ya, Pak. Saya pernah 2 kali, Pak, nginep melalui Oyo ya, Pak. Terima kasih. Oke, saya punya informasi nih Pak, dengar-dengar teman-teman dari Habitat itu punya sebuah kegerakan ataupun campaign yang kalau dibilang di masa pandemi ini sangat mulia Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak, di-share kita campaign-nya itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi ini kampanye tempat singgah pejuang medis. Pemirsa, dokter dan tim medis menjadi pejuang garda terdepan dalam perang menghadapi virus corona. Ironisnya mereka bekerja di tengah segala keterbatasan sarana dan prasarana tanpa menghiraukan risiko. Ada perawat dan tenaga kesehatan yang diusir dari kosannya lantaran ditakutkan menularkan virus. Beberapa perawat dan ada juga dokter di situ, kos di sekitar rumah sakit tersebut diminta keluar dari kosnya. Sementara ini tinggal di rumah sakit. Mereka adalah pejuang di garda depan. Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia bergerak mendukung perjuangan para medis ini dengan menyediakan tempat istirahat yang baik dan nyaman agar mereka siap melanjutkan perjuangan. Jadi latar belakang ini sebenarnya sangat sederhana. Ketika awal-awal tuh banyak berita-berita seperti begini. Miris perawat pasien corona diusir dari kos dan terpaksa tinggal di rumah sakit. Takut corona, warga tolak dokter dan perawat. Ingin pulang ke rumah, tim medis corona diusir warga. Kita ingin memberikan mereka tempat istirahat yang baik lah, sehingga mereka minimal mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Objektif program yang kami lakukan yang tadi saya sebut, tempat singgah pejuang medis adalah kita ingin menyediakan 600 tempat tinggal sementara bagi 600 staf. Dan harapan kita adalah ya medis itu dapat beristirahat dengan nyaman dan memulihkan diri sehingga bisa bekerja dengan baik keesokan harinya. Nah, ini foto yang sudah pernah, ini ada 25 petugas medis kebetulan dari RSAD Gatot Subroto yang sudah tinggal di Oyo Salemba. Mereka sudah mulai dilayani. Saya teruskan atau saya stop dulu Pak di sini Pak? Boleh, kita stop dulu ya Pak, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang ke Pak Dr. Abraham. Mungkin Pak Dr. Abraham bisa memberikan gambaran singkat nih Pak soal keadaan para teman-teman tenaga medis yang sampai saat ini masih berada di lapangan nih Pak. Sejak Februari ya kita rawat dan lama-lama ya memang petugas mulai lelah ya, lelah mental maupun fisik ya. Kita punya
mengutus petugas untuk melayani pasien-pasien COVID ini. Jadi memang bayangan kita kan cuma ada dokter atau paramedis saja. Tapi sebenarnya petugas-petugas penunjang yang lain itu ada. Misalkan petugas laboratorium. Kemudian ada petugas laundry, katakanlah. Kita nggak kebayangkan. Kemudian ada petugas kamar jenazah. Kemudian yang membuat berat buat teman-teman adalah mereka tidak bisa pulang itu. Ya, itu sangat berat. Tidak bisa pulang baik oleh lingkungan sekitarnya, juga dari keluarganya karena kekhawatiran, tetapi juga karena yang bersangkutan sendiri merasa tidak secure kalau mereka pulang ke rumah. Kemudian kalau soal tempat istirahat yang ada di rumah sakit gitu Pak? Ada dulu itu memang beberapa kamar, tidak banyak, disediakan untuk menyediakan teman-teman kita perawat. Tapi sekarang tidak bisa dipakai oleh mereka karena dipakai oleh siapa? Oleh perawat-perawat kita yang kena. Jadi perawat kita yang OTG istilahnya tanpa gejala, tetapi setelah di swab ternyata positif. Nah, mereka harus kita isolasi. Nah, jadinya kita ditempatkan di situ di RSPAD untuk beristirahat. Perawat yang yang masih sehat artinya. Ya, jadi kita di RSPAD sudah nggak ada lagi. Bagi tenaga medis di kala pandemi ini juga memang tidak dianjurkan untuk kembali ke rumah. Kalau menurut kami, tempat untuk para medis itu sangat penting. Untuk transportasinya, untuk makan dan yang lainnya mungkin lebih bisa istirahat lebih cukup. Nah, dengan nomor 2, dengan mempromosikan program itu, kita bisa mengharapkan ya adanya dukungan partisipasi dari masyarakat. Karena sebenarnya banyak orang ingin membantu, cuman banyak orang belum terjamah. Jadi kita istilahnya membutuhkan banyak orang bisa membantu mencari dana. Ya, bagaimana kita bisa lihat. Jadi kita sendiri program ini kita masukkan di platform kitabisa.com dan benibai.com. Eko Bramantyo dulu nih selaku pimpinan dari Hotel Oyo. Gimana nih Pak? Ini sebuah kerjasama, kemudian juga request yang mungkin tidak mudah ya Pak dalam masa-masa sekarang nih Pak. Harapan dari Oyo sendiri tentunya adalah semoga fasilitas tempat singgah ini menjadi satu solusi di tengah kekhawatiran daripada petugas medis akan kebutuhan tempat untuk beristirahat yang layak dan nyaman, sehingga dapat menjaga kondisi fisik. Di saat yang bersamaan juga mereka membutuhkan waktu untuk juga menjaga jarak dengan keluarga ataupun kerabat terdekat. Oyo Hotel and Rooms tuh udah ada berapa kamar gitu Pak yang disediakan untuk para tenaga medis nih Pak? Setidaknya bisa untuk mengakomodir. Yang pertama adalah kurang lebih 500-600 tenaga medis dari 5 rumah sakit rujukan pemerintah DKI yang terkait dengan penanganan COVID-19. Target kami 600 petugas yang kami akan bantu Pak. Wow. Jadi semua kita doakan Pak, dan saya percaya biasanya dengan tujuan yang baik dan doa yang baik, Tuhan juga akan membantu kita menyediakannya Pak. Wow, oke. Baik, kita sudah sampai nih. Dr. Abraham, ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan kepada setiap orang ataupun masyarakat yang menonton video ini, terutama juga bagaimana ikut dalam peduli dan menolong terhadap sesama yang saat ini juga berjuang menangani COVID-19? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah peduli dan dalam aksi nyata mendukung petugas kami mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, yang layak untuk menjaga kondisi mereka. Mudah-mudahan ini menjadi suatu inspirasi dan kita sangat gembira bersama dengan Pak Susanto dari Habitat bisa memberikan suatu solusi dan fasilitas yang memudahkan bagi petugas medis dalam melakukan
tugas-tugasnya di lapangan. Semoga hal ini juga memberikan inspirasi bagi rekan-rekan yang berkaitan di dunia bisnis yang lainnya untuk bersatu padu membantu petugas medis dalam menangani COVID-19. Mari kita dukung tempat singgah pejuang medis ini, karena dengan mendukung pejuang medis, kita mendukung Indonesia melawan Corona. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, semoga tetap semangat semuanya ya Pak, dan juga sehat selalu sampai masa pandemi berakhir bersama-sama dengan keluarga. Nanti saya pancing dengan upload, terus kemudian bapak-bapak upload your love. Oke, saya akan pancing. 1, 2, 3. Upload your love. Baik, bye. Terima kasih Pak. Kita tetap diinspirasi untuk dapatkan apapun itu halnya, kita bisa tetap membantu mereka melalui hal-hal yang ada di sekitar kita, supaya kita bisa menunjukkan cinta kita kepada Indonesia, bahkan dunia. Upload your love. Annyeong. 저희가 인도네시아를 위해 열심히 기도하고 또한 그 마음으로 도아카미를 부르려고 합니다. 저희 가사의 고백처럼 인도네시아에도 한국에도 하나님의 회복이 일어날 것을 기대하며 노래하겠습니다. 힘내세요. 화이팅! Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. 주의 축복이 많은 이 땅 인도네시아, 당신의 영광이 이곳에 나타나기 위해 우리 나아가리 이 나라 위하여 주 앞에 엎드려 간절히 기도해. 놀라운 기적은 반드시 일어나 곧 회복되리. 이 나라는 오직 주의 이름만 높이리라. 온 세계 위에 kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. 걸어가리 영광
Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.